Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden China Xi Jinping telah menandatangani kesepakatan di berbagai sektor, salah satunya yakni joint statement atau pernyataan bersama di bidang maritim. Sejumlah pengamat hubungan internasional mempertanyakan dasar aturan Indonesia terhadap klaim 9 Dash Lines atau 9 garis putus-putus pengakuan China di kawasan Laut Cina Selatan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping telah bertemu di Beijing, Cina dalam rangkaian kunjungan kerja Indonesia selama lawatan mancanegara di Cina dari 8 sampai 10 November kemarin. Kedua negara sepakat dan saling mendukung dalam kemitraan strategis di berbagai sektor, seperti ekonomi perdagangan hingga maritim. Namun joint statement atau pernyataan bersama terkait kerjasama maritim dianggap kontroversi karena terkesan Indonesia mengakui 9 Dash Lines atau 9 garis putus di kawasan Laut Cina Selatan yang diklaim sepihak sebagai wilayah kedaulatan Cina semata. Padahal dalam United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, wilayah tersebut melanggar hukum untuk dimanfaatkan. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana meminta pemerintah Indonesia mengklarifikasi bahwa posisi negara kita tidak mengakui klaim negeri tirai bambu di wilayah Laut Cina Selatan. Apakah Indonesia, pemerintahan Prabowo, sudah bergeser dari kebijakan sebelumnya, yaitu yang tadinya tidak mengakui menjadi adanya pengakuan terhadap 9 garis putus. Karena bagaimana mungkin kalau kita tidak mengakui 9 garis putus itu, kita akan melakukan joint development terhadap wilayah yang dianggap sebagai tumpang tindih. Tentu ini tidak tepat menurut saya kalau misalnya kita menggeser kebijakan kita tanpa berkonsultasi dengan DPR. Terlebih lagi yang ada di dalam joint statement itu tidak hanya dipertanyakan oleh publik di Indonesia, tetapi juga dipertanyakan oleh sejumlah negara yang selama ini melihat konsistensi Indonesia. Ada baiknya pemerintah tidak hanya mengklarifikasi bagi publiknya di Indonesia, tetapi juga mengklarifikasi ke negara-negara tetangga dan juga negara-negara besar yang punya kepentingan di Laut Cina Selatan, bahwa Indonesia masih konsisten dengan kebijakan terkait dengan Natuna Utara, yaitu tidak mengakui 9 garis putus ataupun 10 garis putus yang diklaim secara sepihak oleh Cina tanpa dasar. Akademisi yang juga pengamat hubungan internasional UNPAD Teguh Reza Shah khawatir cara pandang Indonesia dalam joint statement maritim berpotensi membahayakan posisi seluruh negara ASEAN. Ada kesepakatan dalam paragraf kedua di mana Indonesia mengakui adanya tuntutan tumpang tindih dan setuju mendirikan sebuah Intergovernmental Joint Steering Committee untuk secara bersama-sama bekerja sama sesuai hukum dan regulasi di kedua negara. Kritik saya adalah selama ini kita tidak pernah mengenal adanya tumpang tindih dalam perbatasan negara, karena prinsip New 9 Dash Line itu sendiri adalah sebuah ilusi Cina, dan seluruh komponen pembentuk 9 Dash Line itu sendiri tidak jelas asal-usulnya dalam hukum internasional. Masih dalam bagian ini, cara pandang Indonesia dapat kelak membahayakan posisi seluruh negara ASEAN yang wilayah ZII mereka diklaim China lewat 9 Dash Line ini. Sementara pengamat hubungan internasional CSIS Wafa Karisma berharap Indonesia harus melihat konsekuensi kerjasama dengan Cina di bidang maritim. Artikel kontroversial ini, bila memang hasil yang disepakati secara bersama antara kedua belah pihak, kedua belah pemimpin, sekilas menggambarkan juga world view atau lensa kepemimpinan kita ke depan di bawah Presiden Prabowo. Saya ragu Indonesia akan tetap menempuh hal yang sama, yang ini memberikan reward berbentuk joint development di area yang ditersengketakan. Apalagi bila klaimnya tidak memiliki basis hukum. Jadi tentunya konsekuensi dan keputusan ini masih akan dilihat ke depan ya. Dalam jangka pendek tentunya Indonesia akan mendapatkan keuntungan, antara lain hubungan yang lebih kondusif dengan Tiongkok. Namun demikian, secara konsekuensi akan ada tentunya yang merasa ditinggal. Misalnya negara-negara ASEAN yang tergantung pada akhirnya memajukan UNCLOS.
Kedua, sebagai negara yang merupakan pemimpin negara berkembang dan pemimpin ASEAN, sebetulnya kita juga berharap Indonesia mau mendorong Tiongkok lebih kompromi. Atas keriuhan yang terjadi, Kementerian Luar Negeri menegaskan joint statement atau pernyataan bersama Indonesia-Cina yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Xi Jinping bukan pengakuan atas klaim sepihak di area Laut Cina Selatan. Rilis Kemlu menyebut kerjasama maritim tersebut dilaksanakan berdasarkan koridor konvensi internasional, perjanjian bilateral hingga ketentuan undang-undang. Dalam rilis di situs resminya, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa kerjasama Indonesia-Cina tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim 9 dash lines atau 9 garis putus-putus. Indonesia menegaskan kembali posisinya bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea, sehingga kerjasama itu tidak berdampak pada kedaulatan maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Kementerian Luar Negeri tetap meyakini bahwa kerjasama tersebut mendorong penyelesaian Code of Conduct di Laut Cina Selatan yang dapat menciptakan stabilitas kawasan. Tim TV One mengabarkan.